Cerita asal nama desa, Kandangwangi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen, agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Desa Kandangwangi berlokasi di Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Konon, pada masa Kerajaan Mataram, diperintah oleh Sultan Amangkurat II, wilayah kerajaan ini sangat luas, seluruh daratan Jawa Tengah dan Jawa Timur dan meliputi hampir sebagian besar Kepulauan Nusantara. Di daerah Banyumas, khususnya di bagian timur, ada dua kadipaten yang berbatasan dengan Sungai Serayu. Sebelah selatan Sungai Serayu, terdapat Kadipaten Tonjong, yang saat itu diperintah oleh seorang adipati muda bernama Adipati Surya Kusuma, yang masih berstatus jejaka. Sedangkan di sebelah utara Sungai Serayu, membentang Kadipaten Cengkalsewu, yang pada masa itu diperintah oleh Adipati Sabuk Mimang yang sudah mempunyai seorang permaisuri, dan memiliki seorang petri yang cantik jelita bernama Putri Mayangsari. Pada saat itu, terdapat sebuah padepokan yang bernama Padepokan Lumbir, yang dipimpin oleh Panembahan Lumbir yang terkenal sakti, dan memiliki banyak murid. Letak padepokan ini kira-kira berada di Lumbir. Sekarang menjadi wilayah Tapen, yang pada saat itu masuk dalam wilayah Kadipaten Cengkalsewu. Sedangkan Panembahan Lumbir, adalah guru dari Adipati Tonjong, dan sebagai murid yang bergelar Adipati, maka Adipati Tonjong menjadi murid kesayangan beliau. Perhatian sang Panembahan Lumbir kepada Adipati Tonjong, semakin besar setelah beliau mengetahui bahwa Adipati Tonjong mencintai putri tunggalnya. Kemudian peminangan pun dilangsungkan, dan Putri Panembahan Lumbir menjadi permaisuri Adipati Tonjong. Setelah perkawinan dilaksanakan, ternyata Adipati Cengkalsewu yang sudah beranak istri, diam-diam menaruh hati pada istri Adipati Tonjong, maka Adipati Cengkalsewu mencari dalih agar bisa merebut istri sang Adipati Tonjong. Pada waktu Sultan Amangkurat II mengadakan sidang paripurna, yang dihadiri oleh seluruh menteri, adipati, dan Manggalayuda, pada saat itu Adipati Tonjong tidak bisa hadir, dan mengutus Pati Wirapati sebagai wakilnya. Begitupun dengan Adipati Cengkalsewu yang juga tidak hadir, dan mengutus Pati Sabuk Galeng sebagai wakilnya. Dalam pasewakan agung tersebut, alangkah terkejutnya Sultan Amangkurat II, ketika Sabuk Galeng melaporkan berita bahwa sebenarnya Adipati Tonjong tidak bisa hadir dalam rapat karena Adipati Tonjong ingin memberontak. Sultan Amangkurat II yang sangat murka setelah mendengar berita tersebut, langsung menitahkan pasukan Mataram untuk menumpas Kadipaten Tonjong. Pati Wirapati yang mendengar titah baginda tersebut, langsung pergi tanpa izin menuju Kadipaten Tonjong, dan melaporkannya pada Adipati Tonjong. Alangkah marahnya Adipati Tonjong setelah mendengar kabar dari Pati Wirapati tersebut. Adipati Tonjong yang merasa dijebak, langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang Kadipaten Cengkalsewu. Pada waktu akan berangkat bersama rombongannya, Adipati Tonjong berpesan pada istrinya, "Apabila nanti terdengar suara gending monggang, berarti tanda menang perang, tapi apabila terdengar suara gending undur-undur kacongan, berarti kalah perang, dan sang adipati gugur." Singkat cerita, bahwa terjadilah perang Tonjong dan Cengkalsewu. Pasukan Tonjong dapat menggilas Cengkalsewu, dan Kadipaten dijadikan Karang Abang, atau terbakar. Selanjutnya, pertempuran bergeser ke wilayah timur. Adipati Tonjong dapat mengalahkan Sabuk Mimang, namun Sabuk Mimang menghilang tanpa jejak, atau silep. Hingga saat ini, bekas pertempuran itu menjadi Desa Silepa, atau Slepa. Setelah mendengar berita kekalahan ayahandanya, Putri Mayangsari langsung melarikan diri ke utara. Saat sampai di sebuah lokasi, tiba-tiba terdengar suara tapak dan ringkih kuda. Putri Mayangsari langsung bersembunyi ke dalam kandang kerbau milik penduduk, dan menyelinap ke dalam tumpukan jerami. Ternyata si penunggang kuda tersebut, adalah Raden Kumitir, putra dari Adipati Petuguran, yang dalam perjalanannya menuju Cengkalsewu, untuk mencari tunangannya yaitu Putri Mayangsari sebab mendengar penyerangan Tonjong terhadap Cengkalsewu.
Sampai di dusun di mana Putri Mayangsari bersembunyi, Raden Kumitir mencium bau harum yang sangat tajam yang berasal dari kandang kerbau. Dicarilah sumber bau itu oleh Raden Kumitir, dan ditemukanlah calon istrinya itu yang tersembunyi dalam kandang tersebut. Kemudian Putri Mayangsari menceritakan bahwa ayahnya telah tewas dan ia melarikan diri tak tahu entah kemana. Sebagai rasa syukur karena telah berhasil menemukan calon istrinya yang bersembunyi di sebuah kandang, maka dusun itu diberi nama Kandang Wangi oleh Raden Kumitir. Kemudian Raden Kumitir menitipkan Putri Mayangsari kepada penduduk setempat. Setelah itu Raden Kumitir menuju arena peperangan secara sembunyi-sembunyi dan mencari informasi. Dari situ, ia memperoleh informasi bahwa Adipati Tonjong berpesan pada istrinya untuk memperhatikan suara gending sebagai tanda sandi. Kemudian Raden Kumitir mencari petugas penabuh gamelan, dan kemudian menodongnya untuk dipaksa pulang terlebih dahulu sambil membunyikan gending undur-undur kacongan. Istri Adipati Tonjong yang sedang cemas menanti kabar kesudahan peperangan, tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara gending undur-undur kacongan. Semakin diperhatikan semakin terdengar jelas, bahwa itu suara gending sandi kekalahan suaminya. Tanpa pikir panjang sang permaisuri dengan tekad mati bersama sang istri melakukan belapati, dengan menggelundungkan dirinya di tebing sungai Serayu dan tercebur ke dalam sungai. Di tempat lain, Adipati Tonjong sangat terkejut mendengar gending tersebut dikumandangkan. Setelah menerima firasat baru tersebut, Adipati Tonjong langsung bergegas meninggalkan medan perang menuju ke Kadipaten. Sesampai di Kadipaten, dilaporkan bahwa sang permaisuri telah melakukan bela pati terjun ke sungai Serayu setelah mendengar arta sandi lewat suara gending undur-undur kacongan. Tanpa pikir panjang dan dengan tekad yang sama dengan sang istri, Adipati Tonjong langsung menyusul ke tempat sang permaisuri terjun, dan Adipati pun melakukan bela pati menyusul sang permaisurinya ke sungai Serayu. Konon, tiba-tiba dari dalam air di mana pasangan tersebut menerjunkan diri, tersembuluh sepasang kelanceng putih, atau kupu-kupu kecil berwarna putih.